Assalamualaikum, kembali vlog ATC. Beberapa waktu yang lalu banyak yang nanyain masalah kiprok yang lemah itu gimana mas, ciri-cirinya ya. Selain pengisian itu sebenarnya ada ciri-ciri lain ketika kiprok itu lemah. Biasanya kalau pengisian dia itu kita nyalain, kita cek di aki, itu pengisiannya itu hanya sekitar 12 gitu-gitu aja lah, 11,5. Dia mau ngisi tapi sangat-sangat lambat. Kalau Anda menggunakan lampu-lampu LED atau variasi, pasti lebih duluan aki tekor dibandingkan pengisiannya. Itu salah satu ciri-ciri. Jadi kalau motor dihidupin, kita cek di aki pakai tester, itu pengisiannya sangat rendah, ya 12-an ke bawah gitu. Nah selain itu ada ciri-ciri lain di motor yang menggunakan pengapian DC. Pengapian DC itu gimana sih? Pengapian DC ya contohnya kayak Karisma, Revo Absolute kalau di Honda ya, dan seterusnya pokoknya itu ya. Kalau di generasi Supra Grand yang lama-lama itu dia belum menggunakan pengapian AC, belum menggunakan pengapian DC, jadi tidak membutuhkan kiprok, dia menggunakan pengapian AC. Nah kalau di Yamaha hampir rata-rata Yamaha itu pengapiannya DC, kecuali yang generasi Vega lama itu dia enggak. Jadi mulai Jupiter, Vega, Air New dan lain-lain sampai sekarang itu DC ya, kecuali yang lama ya tadi seperti saya bilang Vega, Fish Air, Air King yang lama-lama itu masih AC. Terus kalau di Suzuki malah justru Suzuki lebih duluan dia pengapian DC. Dari generasi Shogun Smash hampir rata-rata bebek Suzuki itu pengapiannya DC, kecuali yang 2 tak yang generasi RC, Bravo ya, terus Crystal dan lain-lain itu masih AC. Nah di motor yang pengapiannya DC itu ciri-ciri ketika si kiprok ini mulai lemah itu gimana? Ya kembali lagi, jadi ciri-cirinya motor itu berbetnya itu bukan yang ketika kalau normalnya motor kan ketika kita gas, kalau misal karbu itu ada airnya kan kan kayak gitu digas ya, atau dinyalain gitu ya, di pedot gasnya ini langsung berbet dan kayak gitu. Kalau di kiprok yang lemah itu dia kalau digas tanpa aki ya, ini tanpa aki digas itu langsung kayak limit RPM-nya. Kadang dia itu digas itu malah bedok. Nah, kawan. Bukannya nger tapi malah ngeng. Oke, meledak-meledak kayak gitu. Tapi nanti kalau kita pasangin aki, motor itu normal. Digas mau teriak wer kalau dipasangi aki. Tapi kalau di akinya dilepas dia langsung kayak gitu, berbet ketika nggak pakai aki lah bahasanya kayak gitu. Nah itu salah satu ciri-ciri ketika si kiprok atau regulator itu mulai lemah. Nah contohnya di motor Karisma ini kiprok yang lama, pengapiannya masih ada, masih besar tapi berbet ya. Top udah bener, cek setelan klep semuanya hampir sudah dicek, semuanya bener, busi normal, karburator udah normal semua, tapi berbetnya nggak hilang-hilang. Nah setelah saya cek pakai aki, motor itu langsung bisa digas, teriak wer enak. Nah kalau orang awam pasti mikirnya gini, wah ini berarti akinya, motornya harus pakai aki, kebanyakan kan kayak gitu ya. Padahal itu penyakitnya itu di kiprok yang sudah lemah atau enggak stabil. Arus yang dikeluarkan oleh kiprok yang menuju ke CDI itu tidak mencukupi, bahasanya kayak gitu. Nah, misal CDI membutuhkannya 12 volt, sedangkan arus yang dikeluarkan oleh kiprok itu hanya sekitar 11 volt atau 11,5 kurang dari 12 volt. Makanya dia langsung berbet kayak gitu. Ataupun kadang si kiprok itu sudah mulai jebol. Arus yang dikeluarkan oleh kiprok itu tidak murni DC, tapi masih ada campuran arus AC dari sepul. Nah itu sangat berbahaya, bisa membuat CDI-nya jebol. Bahkan ini kalau saya lihat CDI-nya juga baru, belum lama diganti. Oke, jadi kayak gitu ciri-ciri, salah satu ciri-ciri. Nah, banyak pengguna Suzuki itu gini bilang, Suzuki itu harus pakai aki, ya kan? Kalau nggak pakai aki berbet. Bahkan ada yang selain pengguna Suzuki lah, Honda atau Yamaha itu banyak yang bilang harus pakai aki motorku mas, kalau nggak pakai aki berbet. Nah itu sebenarnya bukan
karena harus pakai aki, motor DC itu sebenarnya udah bisa didesain walaupun tanpa aki, karena arus yang dikeluarkan oleh kiprok itu bisa mensuplai segala kebutuhan motor itu, ya, terutama dari pengapian, ya, walaupun pengapian DC. Seharusnya motor yang menggunakan arus DC itu bagusnya pakai aki, tapi tanpa aki pun itu harus bisa normal, gitu ya. Jadi ciri-cirinya kayak gitu. Kalau tanpa aki motornya berbet, kalau pakai aki motornya enak. Itu salah satu ciri-ciri kiproknya itu lemah, ya. Jangan malah diganti aki. Banyak orang yang kayak gitu malah dibelikan aki. Itu sebenarnya menurut saya itu salah. Boleh aja dibelikan aki, tapi kiprok tetap harus diganti juga. Kalau nggak diganti, Anda beli aki, nggak lama akinya akan tekor-tekor juga. Karena suplai arus yang ke aki juga mengalami penurunan, nggak stabil, ya. Step by stepnya ya, ganti kiprok terus ganti aki, itu yang bagus. Kalau ganti aki tok, ya nanti nggak lama umur akinya, nggak lama bakalan rusak lagi, gitu. Nah kalau di Suzuki sendiri, nah itu ada khusus. Kalau di Suzuki nggak bisa pakai sembarang kiprok. Kalau udah mengalami kasus kayak gitu, yang digas itu cuma dren nggak mau teriak. Nah, itu kiproknya harus yang original. Karena Suzuki suplai arus yang ke CDI itu beda dengan motor-motor lain. Dia lebih besar. Kalau dia masih menggunakan CDI ori. Kalau sudah menggunakan CDI yang KW atau aftermarket, itu pakai kiprok yang bukan ori pun masih bisa. Tapi kalau CDI-nya masih ori, itu usahain pakai kiprok ori. Karena kalau pakai kiprok non ori biasanya nggak ngatasi. Terserah ori Yamaha, ori Honda, ori Suzuki nggak apa-apa. Yang penting original. Gitu ya. Bagusnya lagi kiprok ori pakai aki juga, itu lebih bagus. Semoga videonya bermanfaat. Ini motor kasusnya juga kayak gitu, digas cuma setelah saya cek ternyata kiproknya itu lemah. Jangan lupa di like, subscribe. Makasih udah nonton sampai akhir. Yang minat kiprok seperti ini saya pakai merek GSS. Ini lumayan bagus menurut saya, harganya nggak terlalu mahal. Nanti bisa cek di keranjang atau di komen deskripsi bisa. Makasih. Wassalamualaikum.